Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen kita bersama Bapak Rizal Fahlevi. Kami ingin memulai presentasi dari kelompok 6 yang membahas tentang istaf'ala yastaf'ilu, if'aw'ala yaf'awilu, if'alla yaf'allu, if'awwala yaf'awilu. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda alam, yakni Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Lutfi Habibi. Berdirinya saya di sini sebagai moderator yang mengatur jalannya presentasi pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi pada hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, sebelum kita bahas tentang pengertian wazan fi'il mazid. Pertama, apa itu wazan? Wazan artinya timbangan atau pola kata. Bayangkan seperti cetak kue. Kalau kita punya cetak kue berbentuk bintang, semua adonan yang masuk ke dalamnya akan berbentuk bintang. Nah, dalam bahasa Arab, wazan adalah cetakan itu. Semua kata yang mengikuti pola tertentu akan punya struktur yang sama. Yang kedua, apa itu fi'il mazid? Fi'il mazid adalah kata kerja yang sudah diberi tambahan huruf. Jadi dari kata dasar mujarrad, kita tambahkan huruf tertentu di depan atau di tengahnya sehingga maknanya berubah atau bertambah. Inilah yang kita sebut dengan fi'il mazid. Dalam ilmu saraf kita mengenal ada 4 wazan utama yang akan kita bahas pada hari ini. Slide selanjutnya yang akan dibahas oleh Muhammad Hafiz Hidayat. Oke, sekarang kita akan membahas wazan istaf'ala yastaf'ilu. Wazan ini merupakan salah satu wazan fi'il mazid, yaitu kata kerja yang mendapat tambahan huruf. Ciri khas wazan ini adalah adanya tambahan 3 huruf di awal kata, yaitu alif, sin, dan ta. Karena itu kata-kata yang mengikuti wazan ini biasanya diawali dengan kata ista. Contohnya seperti istamala, istaghfara, dan ista'ana. Wazan istafala memiliki 3 makna utama. Yang pertama, bermakna meminta atau mengingatkan sesuatu. Makna ini merupakan makna yang paling sering digunakan. Contohnya yaitu istaghfara, yang berasal dari kata ghafara yang berarti mengampuni. Setelah mengikuti wazan istaf'ala, maka berubah menjadi memohon atau meminta ampun. Contoh lainnya adalah ista'ana, yang berarti meminta pertolongan. Kemudian yang kedua, bermakna menganggap atau menilai sesuatu memiliki sifat tertentu. Contohnya istahsana, yang berasal dari kata hasuna, yang berarti menganggap atau menilai sesuatu itu baik. Kemudian yang ketiga, bermakna menjadi atau berubah ke suatu keadaan. Contohnya ista'adda, yang berarti mempersiapkan diri atau menjadi siap. Contoh lainnya adalah istaqomah, yang berarti menjadi lurus atau istiqomah dalam menjalankan suatu kebaikan. Selain itu ada kata juga istamala, yang berasal dari kata amala, yang berarti bekerja atau beramal. Setelah mengikuti wazan istaf'ala, makna menjadi menggunakan atau memanfaatkan sesuatu. Kesimpulannya, jika kita menemukan kata bahasa Arab yang berawalan dari kata ista, maka kemungkinan besar kata tersebut berasal dari wazan
istaf'ala yastaf'ilu. Untuk memahami maknanya, kita dapat melihat kata dasarnya dulu. Menentukan apakah menunjukkan maknanya permintaan, anggapan, atau perubahan menjadi suatu keadaan. Cukup sekian dari saya, dan pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. 3. If awalu yaf'awilu, wazan keduanya adalah if wala yafwilu. Wazan ini udah masuk kategori fi'il mazid. Mulhaq artinya ia mengikuti pola wazan yang lain namun dengan bentuk yang sedikit berbeda. Makna wazan ini menunjukkan tindakan yang intens, berulang, atau dengan tenaga penuh. Seperti kita bisa bayangkan, bukan sekedar melakukan sesuatu tapi melakukannya dengan sungguh-sungguh. Contoh ijwada artinya berjalan dengan sangat cepat, dan i'walato artinya naik atau menunggangi suatu dengan kuat. Wazan ini mungkin tidak sesering istaf'ala dipakai dalam percakapan sehari-hari, namun penting kita kenal karena muncul dalam teks klasik Arab. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Wajan ketiga adalah if'ala yaf'alu. Wajan ini sangat unik karena khusus digunakan untuk menyatakan warna atau kondisi fisik yang berubah. Ambil contoh sederhana, ihmara artinya menjadi merah atau memerah. Jadi kalau kita bilang ihmara wajhuhu, wajahnya menjadi merah, misalnya karena malu atau saat marah. Contoh lain seperti isfaro artinya menjadi kuning atau menguning, dan iswada artinya menjadi hitam. Perhatikan ciri khasnya ada alif panjang di tengah kata dan huruf terakhirnya atas tasdid. Ini membuatnya mudah dikenali. Wazan ini termasuk fi'il lazim, artinya tidak butuh objek, cukup subjek yang berubah kondisinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang wazan keempat, yaitu if'awwala dalam ilmu syaraf. Wazan if'awwala terbentuk dari akar kata yang terdiri dari 3 huruf asli, yaitu fa, ain, dan lam. Kemudian pada pola ini ditambahkan huruf alif di awal kata serta huruf waw yang bertasydid atau digandakan. Wazan ini juga termasuk dalam kategori fi'il mazid mulhaq yang menunjukkan makna kesempurnaan atau tindakan yang dilakukan secara menyeluruh. Ciri khas wazan ini adalah adanya huruf waw bertasydid yang disisipkan ke dalam pola kata. Selanjutnya kita lihat contoh penggunaannya. Akar kata yang digunakan adalah jim, lam, da yang memiliki makna dasar cepat atau berlari. Ketika akar kata tersebut dimasukkan ke dalam pola if'awwala, maka terbentuk kata ijlau wada. Perubahan bentuk ini tidak hanya mengubah susunan huruf, tetapi juga menambah nuansa makna pada kata tersebut. Dalam ilmu shorof, wazan if'awwala memiliki fungsi mubalagh al-fi'li, yaitu memberikan makna penguatan atau penekanan terhadap suatu perbuatan. Oleh karena itu, jika makna dasarnya adalah cepat atau berlari, maka setelah masuk ke wazan ini maknanya menjadi berlari dengan cepat, melaju dengan kencang, atau melesat. Dari contoh ini kita dapat memahami bahwa wazan if'awwala digunakan untuk menunjukkan suatu tindakan yang lebih kuat, lebih besar, atau lebih ekstrim dibandingkan makna dasarnya. Contoh lain yang terkenal, i'syausyauba artinya menjadi rimbunan atau lebat seperti reremputan yang tumbuh lebat menutupi seluruh permukaan tanah, dan ikhsyausyana artinya menjadi kasar. Yang menarik dari wazan ini adalah ia sering menggambarkan keadaan alam atau kondisi alam yang berubah secara total dan merata. Sekarang kita sudah mengenal keempat wazan. Selanjutnya mari kita lihat contoh tafsiran secara lengkap yang akan dibawakan oleh Muhammad Fahmi Idris. Silakan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh tasrif. Tasrif artinya perubahan bentuk kata kerja sesuai dengan siapa pelakunya, apa dia, kamu atau saya, laki-laki atau perempuan, 1, 2, atau banyak. Kita ambil contoh dari wajan istaf'ala menggunakan kata istaghfaro yang artinya memohon ampun. Mari kita baca bersama. Huwa dia laki-laki, istaghfaro yastaghfiru dia telah atau sedang memohon ampun. Huma mereka berdua, istaghfaro. Nah,
istaghfaro, laki-laki. Hum, mereka banyak, laki-laki. Yastaghfiru, istaghfaro. Hiya, dia, perempuan. Yastaghfiru, istaghfaro. Anta, kamu. Istaghfaro, istaghfiru. Ana, saya. Pola ini berlaku untuk semua kata yang mengikuti wazan istafala. Tinggal ganti huruf fa, ain, lam dengan huruf aslinya. Sekarang kita lihat tasrifan yang lebih lengkap. Seluruh 14 domir, kata ganti orang. Dalam slide ini kita bisa lihat pola wajan istafala secara utuh. Untuk kata ganti orang ketiga tunggal, dua, dan jamak, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk kata ganti orang kedua, kamu. Untuk ganti orang pertama, saya dan kami atau kita. Sekian dari kami. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaklumin. Kita akhiri presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll